Hai Smart Investor, nggak berasa ya tahun 2024 udah di depan mata nih. Apa aja yang udah tercapai dan belum tercapai atau udah mulai nyusun rencana untuk tahun 2024 nih? Oke, yuk kita bahas bareng harus investasi di aset apa sebaiknya yang sesuai dengan profil kita. Jadi kalau investasi itu kalau diurutkan dari tingkat risiko paling rendah ke tinggi itu adalah SBN, emas, reksadana, lalu saham. Pertama ada SBN. SBN adalah surat berharga yang diterbitkan pemerintah untuk membiayai anggaran negara. Jadi, kita meminjamkan uang ke pemerintah dan akan mendapatkan keuntungan atau imbal hasil yang ditransfer setiap bulannya. Ada dua macam SBN, yaitu konvensional dan syariah. SBN konvensional ada obligasi negara retail dan saving bond retail. Sedangkan SBN syariah ada sukuk retail dan sukuk tabungan. Aset ini cocok buat kamu yang mau punya keuntungan yang pasti karena 100% aman dijamin negara. Jadi, kalau punya uang menganggur, sebaiknya investasiin di SBN aja, karena ini sifatnya sesuai jangka yang ditetapkan dan risikonya rendah. Kedua, emas. Aset yang sering jadi primadona, makanya nggak heran selalu disebut aset safe haven. Investasi yang tetap stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global karena berbagai faktor seperti perang, resesi, dan juga inflasi. Selain risikonya rendah, keuntungan lainnya jika investasi di emas adalah bisa dicairkan dengan mudah, dapat dijadikan jaminan, bisa menjadi dana darurat dengan tingkat likuiditasnya yang tinggi, harga emas relatif stabil dan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Emas digital juga bisa jadi solusi tempat buat kamu yang enggan menyimpan emas fisik yang berisiko hilang. Kamu bisa dengan mudah membeli emas digital secara online kapanpun dan dimanapun. Dan di Bareksa, transaksi sampai 1 miliar per hari juga bisa cetak fisik. Berikutnya kita bahas reksadana. Fleksibel untuk berbagai tujuan tergantung pada jenis reksadana yang dipilih. Mulai dari reksadana pasar uang yang memiliki risiko paling kecil. Reksadana pasar uang bertujuan melakukan penempatan ke 100% instrumen pasar uang, seperti sertifikat Bank Indonesia, deposito atau obligasi yang memiliki masa jatuh tempo di bawah 1 tahun. Yang memberikan likuiditas tinggi untuk kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat. Cocok untuk investor dengan tujuan jangka pendek. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Jenis reksadana ini memiliki risiko yang berada sedikit di atas reksadana pasar uang. Reksadana pendapatan tetap punya tingkat risiko menengah. Maka jenis reksadana ini cocok untuk investor profil risiko konservatif dengan jangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun. Lalu ada reksadana campuran. Jenis reksadana ini memiliki risiko moderat hingga tinggi karena menawarkan penempatan aset maksimal sebesar 79% pada setiap jenis aset pasar uang, obligasi, dan saham. Tujuannya adalah memperoleh keuntungan dalam jangka panjang dengan investasi pada instrumen saham, obligasi, dan pasar uang. Alokasi asetnya sudah otomatis terdiversifikasi. Jadi dengan membeli reksadana campuran, kamu sudah mendapatkan beberapa alokasi aset sekaligus. Yang keempat, reksadana saham. Jenis reksadana ini adalah reksadana yang memiliki keuntungan paling tinggi di antara yang lain. Biasanya, dana investasi dialokasikan minimal 80% di saham, maksimal 20% surat utang, dan maksimal 20% ke pasar uang. Karena alokasi dana ke saham lebih besar dari instrumen lain, maka reksadana saham ini relatif lebih berisiko daripada jenis reksadana lainnya. Namun dengan risiko yang tinggi, reksadana saham juga memberikan potensi keuntungan yang tinggi juga. Dan yang terakhir adalah saham. Dengan berinvestasi di saham, seseorang yang memiliki saham memiliki hak atas sebagian aset perusahaan. Saham jadi pilihan investasi yang tepat untuk kamu yang ingin mandiri dan siap menerima risiko lebih tinggi atau investor profil risiko yang agresif. Pergerakan saham sangat fluktuatif, makanya investasi di saham juga cocok buat kamu yang punya waktu dan juga memiliki kemampuan menganalisis pasar untuk bisa menentukan pilihan sendiri. Saham apa yang ingin dibeli. Jadi sebelum investasi saham jangan lupa lakukan analisis secara fundamental atau teknikal.
Untuk jangka yang lebih panjang, kamu bisa pilih saham blue chip yang biasanya ada di indeks LQ45 yang terdiri dari 45 emiten dengan market capital terbesar. Hati-hati, jangan terjebak beli saham gorengan ya. Pastikan kamu tahu kapan waktu tepat buat take profit atau cut loss. Udah mulai ada gambaran nggak? Mau investasi ke aset apa yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko kamu? Yang pasti investasinya di Bareksa ya. Super app investasi aman pasti bisa.